Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Ya kan? Iya, dan 25 Februari di akun X-nya, di Twitternya, dia masih menghina-hina, masih kemudian menjelek-jelekan. Saya tidak sampai loh. Coba lihat rekam jejaknya Resmond. Resmond itu mengatakan Nusa Kambangan Jokowi. Ya kita anu, saya nggak pernah sampai ke Nusa Kambangan. Terus dia selalu mengatakan dengan hiperbolik 11.000 triliun persen. Saya nggak, manusia itu persen itu per 100 artinya. Jadi kalau persen itu ya harus di bawah 100 gitu. Oke, jadi Mas Roy akan tetap terus berjuang saya sampai terus, titik dan darah saya senyum penghabisan. saja melihat orang-orang yang sudah seperti pengecut dan pengkhianat itu melarikan diri itu. Ya mungkin mereka bebas dalam tanda kutip, tapi mereka nggak akan bebas di mata Allah. Mas Rifai, jadi kalau Mas Roy tanpa RJ itu harusnya lebih baik ya, karena seluruh argumentasi nantinya bisa diuji secara terbuka di pengadilan, termasuk soal keaslian ijazah Jokowi. Ya, kembali lagi. Saya selain membahas hukumnya, tentu juga akan merepresentasikan kepentingan Pak Jokowi di perkara ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama, Pak Jokowi sendiri dalam melapor, mungkin juga sempat waktu di Polda, Mabes ya, sebenarnya saya prihatin melakukan laporan ini. Sebenarnya karena kembali lagi Pak Jokowi itu nggak ada pilihan, Pak. Sebenarnya dia tuh ingin persidangan yang nanti berjalan ini adalah ajang pembuktian untuk menjawab perihal ijazah yang selama ini dipegangnya. Yang tentunya dalam versi Pak Jokowi, beliau sangat meyakini ini asli karena beliau memperoleh langsung dari UGM dan beliau menjalani perkuliahannya. Lalu kedua, beliau juga ingin dari perkara ini nama baiknya dipulihkan karena bagaimanapun beliau ini menyandang sebagai status sebagai mantan presiden selama 10 tahun. Kalau sampai pegang ijazah palsu kan ini menjadi catatan buat bangsa ini juga, terutama generasi muda yang menjalani perkuliahan gitu ya. Jadi beliau juga ini diluruskan. Di sisi lain juga beliau melihat dari kasus ini sudah banyak pihak terlibat, terseret. Contohnya kampus yang dia hormati, kampus beliau juga UGM ya. Ada KPU, KPUD, Kemendikti dan macam-macam lah kita tahu selama ini. Yang akhirnya juga terseret. Nah, mudah-mudahan dengan persidangan ini menjadi terang. Nah, soal apakah perkara ini nantinya ada konsekuensi, ya ini paling konsekuensinya kan tentunya yang paling utama adalah terkait ijazah, lalu apakah bersalah tidak bersalah. Nah, soal dihukum tidak dihukum dan siapa tersangkanya, jujur Pak, itu tidak menjadi concern buat Pak Jokowi.